Saudara, mari kita siapkan hati, konsentrasi kita, dan juga gairah dan semangat kita untuk mempelajari firman Tuhan. Kita akan membahas tema dari buah roh, yaitu sukacita, bagian yang kedua. Mari kita membaca tema ini. Tema ini diambil dari Galatia, tetapi untuk kali ini kita akan lihat bagian dari surat dari Rasul Petrus. Mari kita baca Rasul Petrus, surat kepada jemaat yang merupakan orang-orang pendatang di Asia. Mari kita membaca 1 Petrus, pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. Saya akan bacakan dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mohon kami diberikan kesadaran akan betapa kurangnya kami mengenal Tuhan, sehingga kesadaran itu menggugah kami untuk mau menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami, sehingga segenap jiwa kami, pikiran kami berikan untuk Tuhan. Biar kami mampu mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang tidak tahu menghormati Tuhan, yang mengabaikan kalimat Tuhan kami. Sehingga ketika kalimat itu dikatakan, kami tidak mengabaikannya. Kami tidak membiarkannya lalu begitu saja. Tolong kami yang mudah lelah, yang mudah ngantuk, yang mudah tertidur, yang mudah menghilang dari konsentrasi mendengar firman, yang mudah mengabaikan. Ampuni kami dan layakkan kami untuk mendengar setiap kata dari Tuhan tanpa lalai. Kasihani kami, sebab kami tidak sadar betapa penting firman yang akan disampaikan oleh Tuhan, dan kami tutup telinga kami karena kelemahan kami itu. Tolong kami supaya kami tidak lagi melakukan hal demikian, supaya kami dengan sungguh-sungguh terima setiap kalimat dari Tuhan kami, sebab sesungguhnya yang bicara bukanlah orang, bukanlah hamba-Mu yang hina dan lemah, tetapi Allah lewat Roh Kudus menyatakan firman pada hari ini. Tuhan kiranya tolong, sehingga setiap kebenaran yang Tuhan mau pakai untuk gugah kami makin mencintai Tuhan, makin menikmati hidup sebagai orang Kristen, boleh kami dapatkan. Kiranya Tuhan pimpin pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sukacita adalah hal yang dicari oleh semua orang. Ini kita sudah bahas di dalam pertemuan minggu lalu. Siapa yang tidak mau sukacita adalah orang yang akan kosong hidupnya. Siapa yang pikir dia sudah dapat sukacita adalah orang yang bodoh. Siapa yang kira sukacita gampang diperoleh adalah orang yang tertipu. Siapa yang pikir bahwa sukacita ada cara untuk didapat, cara untuk diperoleh. Kalau saya bisa dapat dengan kekuatan saya. Saya bisa konsentrasi untuk temukan, gampang. Maka dia akan menemukan bahwa sukacita adalah barang asing yang tidak bisa diperoleh, tapi yang sangat diperlukan. Ini sengsara yang sangat besar.
Orang perlu sukacita, tapi sukacita lari. Orang perlu bahagia, tapi cari dimanapun tidak bisa. Orang pikir kalau sudah dapat pasangan akan bahagia. Kalau sudah dapat uang akan bahagia. Tetapi Alkitab di dalam ribuan tahun sudah diberikan kepada umat, sudah bersuara mengatakan bahwa tidak ada sukacita selain di dalam Tuhan. Pengertian sukacita yang kita miliki awalnya adalah pengertian yang terbalik dari apa yang Alkitab ajarkan. Sukacita tidak tercapai karena keadaan yang baik, sukacita tercapai karena ada Tuhan yang baik. Sukacita tidak tercapai karena optimisme menggapai impian, tapi sukacita tercapai karena Allah mencapai semua rencana dan janjinya, dan Dia memberikannya bagi kita. Tuhan adalah yang utama. Dan apa yang Tuhan mau kerjakan, itulah yang menjadi sumber sukacita yang sejati. Maka di dalam surat Petrus pun diingatkan tentang satu rahasia sukacita yang tidak ada orang dunia bisa pahami. Di dalam pasal selanjutnya, Petrus mengingatkan untuk orang Kristen siap sedia memberikan pertanggungan jawab. Pasal yang ketiga menyatakan hal itu. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, kuduskan Kristus dalam hatimu dan siap sedia untuk memberi pertanggungan jawab. Ini beri pertanggungan jawab tentang apa? Tentang pertanyaan orang-orang kafir. Orang kafir tanya, kamu dapat pengharapan dari mana? Hidup begitu penuh kesulitan, begitu penuh penderitaan. Kok kamu sukacita? Sukacitamu dari mana? Kenapa engkau bisa punya pengharapan? Kenapa engkau bisa bergairah di dalam hidup? Dan Petrus mengatakan siap sedia untuk jawab. Ini namanya apologetik. Apologetik itu bukan menyusun argumen saja. Apologetik berarti saudara ingin mempertanggungjawabkan hidup. Maksudnya pertanggungjawabkan hidup bukan berarti saudara menunjukkan hidup yang tak bercacat. Meskipun itu juga penting. Tapi yang dimaksudkan oleh Petrus adalah saudara sanggup menunjukkan sukacita di tengah penderitaan. Penderitaan kok bikin sukacita? Mana mungkin? Kalau aku menderita tentu aku tidak sukacita. Kalau aku tidak bersukacita maka aku tidak mungkin menikmati Tuhan. Dan karena itu aku tidak mungkin bersaksi. Jadi kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan sukacita? Sukacita datang dari mana? Ini orang dunia tanya, kenapa orang Kristen bisa punya? Kamu dianiaya, kamu dibenci, orang tolak kamu, orang singkirkan kamu, orang abaikan kamu, tapi kamu bersukacita. Karirmu mandek karena iman Kristen. Keselamatanmu terganggu karena iman Kristen. Tapi kenapa kamu punya pengharapan? Wah, orang dunia sangat penasaran. Kok bisa ya orang Kristen seperti ini? Dan saudara, ini yang Alkitab terus nyatakan menjadi satu hak istimewa untuk umat Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang di zaman modern masih menyadari hal ini. Sangat heran betapa jauh kekristenan sudah merosot. Orang dulu adalah orang-orang yang pegang teguh imannya, yang saksikan pekerjaan-pekerjaan yang agung dari orang-orang saleh dan mengatakan saya juga mau berbagian. Saya sangat kagum dengan perkataan dari seorang bernama Ireneus. Ireneus adalah seorang murid dari guru yang menjadi mati karena memegang iman Kristen. Polikarpus gurunya dibakar karena dia tetap mau pegang iman Kristen meskipun dilarang dan diancam dengan kematian. Lalu Ireneus bingung, kenapa saya belum mati-mati ya? Saya juga mau jadi martir. Aku juga mau deklarasikan Injil dan orang yang marah akhirnya menghancurkan aku. Itu hak istimewa bagi aku. Gereja di dalam keadaan awal memberikan gelar martir bagi orang yang bersaksi. Lalu karena kesaksian salehnya, karena hidup baiknya, orang dunia marah dan mematikan dia. Lalu ada orang yang diberikan gelar confessor. Ini adalah orang-orang yang setelah menyaksikan iman, dianiaya, tapi tidak sampai mati. Jadi gereja pada zaman dulu mengagungkan cara hidup yang mempertahankan iman di tengah kesulitan. Nah, ini yang akan membuat dunia heran. Kenapa kamu bisa demikian konsisten bersukacita? Pengharapan apa yang kamu punya? Apa yang kamu pegang? Saya juga mau tahu. Nah, ini kesempatan untuk memberitakan Injil. Seringkali orang sulit mendapatkan kesempatan beritakan Injil. Nah, maka saudara sekalian, kalau orang tanya, kok kamu bisa sukacita? Kenapa kamu bisa bahagia? Kenapa kamu bisa tetap pegang pengharapan? Kamu kan dianiaya. Saya kalau jadi kamu sudah stres. Kalau saya hilang uang kayak kamu, saya sudah depresi. Kalau saya diancam kayak kamu, saya sudah sangat ketakutan. Lalu orang Kristen jawab, memang saya stres, memang saya bisa depresi, memang saya ketakutan, tapi ada sukacita. Nah, ini membuat orang heran.
Sukacita itu apa? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Kenapa aku sulit tangkap apa yang kamu alami? Bolehkah kasih tahu? Baru orang Kristen beritakan Injil. Nah, pemberitaan Injil akan sangat mulus masuk. Kalau saudara punya sesuatu yang saudara jalan, yang orang inginkan. Dan percaya kepada saya, orang tidak peduli uang. Orang tidak peduli karir. Semua artis pikir orang kagumi mereka. Karena mereka terkenal, mereka punya banyak uang. Banyak orang pamer gaya hidup mewah. Lihat, saya bisa punya Rolls Royce. Bisa koleksi jam mewah. Bisa punya bangunan mewah di mana-mana. Orang pasti menginginkan hidup saya. Tidak. Orang cuma geleng-geleng kepala dan bilang, itu uang banyak sekali dari mana ya? Jangan-jangan korupsi. Kok bisa ada bisnis berjalan sedemikian hebat? Kenapa dia perlu pamer kemewahan? Orang bijak akan menghina orang yang pamer harta. Orang bodoh akan kagum orang yang pamer harta. Ini prinsip penting. Semua orang, Kristen atau tidak Kristen, tidak pernah menghargai harta kalau dia orang bijak. Adakah orang Kristen yang menghina orang yang suka pamer harta? Ada. Adakah orang Kristen yang suka pamer harta? Sayangnya ada. Adakah orang non-Kristen yang juga menghina orang yang pamer harta? Ada juga. Bijaksana umum pada semua orang ini ada di dalam diri orang Kristen dan juga di dalam diri orang beragama lain. Mereka akan mengatakan, saya tidak peduli kamu uangnya berapa banyak. Yang saya mau lihat bagaimana sumbangsimu di dalam masyarakat. Yang saya mau lihat bagaimana gigih kamu berjuang. Bagaimana kamu bisa memberikan kepada saya pelajaran hidup. Dan pelajaran hidup tidak dipamerkan lewat kekayaan. Pelajaran hidup dipamerkan melalui kesungguhan menjalani hidup. Menjalani hidup yang sama. Kamu jalani hidup sulit, saya juga sulit. Di tengah pandemi kamu sulit, saya sulit. Kamu takut, saya takut. Di tengah kesulitan ekonomi kamu miskin, saya miskin. Tapi kenapa kamu tetap sukacita? Ini kalimat yang akhirnya membuat orang Kristen jadi sangat populer. Di mana-mana popularitas agama Kristen terlihat. Sehingga kaisar yang memerintah di akhir abad ke-1 bernama Domitian mengatakan, saya perlu bakar semua kitab dan salinan dari orang Kristen. Kalau ada kitab orang Kristen, kalau ada salinan kitab orang Kristen, bakar. Saya tidak mau itu beredar. Kenapa mesti dibakar? Karena Kaisar Domitian heran. Begitu banyak orang suka bawa lembar demi lembar dari tulisan para rasul, lalu dibagikan kemana-mana. Orang dulu bukan bagi traktat ya, bagi lembaran-lembaran yang sangat mahal itu. Disalin mati-matian, setelah itu dibagikan. Silakan baca, ini surat dari orang agung namanya Paulus. Silakan, ini surat dari orang bijak namanya Petrus. Lalu ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah firman, dibagikan kemana-mana. Dan orang yang mau belajar akhirnya baca. Orang yang mau belajar dengar. Dan mereka sangat terharu dan sangat ingin untuk jadi Kristen. Karena melihat pengharapan yang besar yang membuat orang Kristen senantiasa bersukacita. Kenapa bisa ada sukacita besar itu? Maka saudara jangan salah mengerti sukacita. Sukacita bukan bebas pergumulan. Ini hal pertama ya. Kalau kita memahami sukacita sebagai bebas pergumulan, kita akan sangat-sangat sedih dengan diri kita. Ternyata aku bukan orang Kristen yang baik karena aku tidak bersukacita. Tapi bukan itu pengertian sukacita. Sukacita adalah hal yang tetap bisa dinikmati meskipun di dalam pergumulan. Dan yang saya maksud dengan pergumulan bukan cuma sekadar mengalami pergumulan, tetapi meresponi dengan pergumulan. Nah, ini namanya pergumulan ya. Kalau ada orang pendapatannya habis, lalu dia bilang, ada nggak masalah. Ada orang memang seperti ini jiwanya. Ada seorang bernama Diogenes. Nah, Diogenes ini orang yang unik sekali. Dia adalah orang yang hobi keluyuran kemana-mana sambil berfilsafat. Dia juga orang yang hobi untuk tinggal di sebuah lubang tanah liat. Dia tidak tinggal di rumah. Dia tidak punya kekayaan. Dia orang miskin. Dia tidak mau uang. Ada orang kasih uang, dia buang. Hidupnya unik sekali. Boleh makan, puji dewa. Nggak makan, tetap puji dewa. Saya nggak peduli. Lapar itu menyenangkan. Kenyang juga menyenangkan. Oh, orang seperti ini, seperti bebas masalah ya. Begitu dia lapar, orang tanya, kamu lapar ya? Iya. Nggak ada makanan, sedih dong. Biasa. Loh, kok biasa? Ada orang menganggap nggak ada makanan itu peristiwa luar biasa yang harus dirayakan setiap tahun. Aku pernah miskin, pernah lapar. Tapi Diogenes nggak peduli. Kemudian dia juga orang yang nggak peduli uang. Ada orang yang kasih uang, lalu dia lempar ke seekor anjing. Benar-benar keterlaluannya. Lalu setelah lempar ke seekor anjing, dia bilang, lihat, anjing pun nggak mau, apalagi saya. Saya nggak mau ambil, yang anjing pun nggak mau, katanya. Loh, kamu nggak mau uang, kok bisa? Kok kamu bisa tenang hidupnya? Nah, saudara, yang saya maksudkan bukan orang seperti ini ya.
Orang mengalami kesulitan bisa. Tapi orang meresponi dengan beban hati berat, itu juga bisa terjadi. Dan orang Kristen bukan orang yang bebas dari kesulitan hati waktu ada pergumulan hidup, baik sulit ekonomi, sulit relasi, sulit keamanan, sulit kesehatan. Orang Kristen bisa hancur hatinya dan mengatakan, situasi seperti ini tidak bisa saya jalani dengan tenang. Saya mengalami pergumulan di sini. Nah, itu namanya pergumulan. Berarti saudara mengalami kesulitan yang membuat ada duka cita. Ini yang Petrus katakan. Kamu punya sukacita sekalipun sekarang kamu sementara berduka cita. Maka saudara, orang Kristen yang bersaksi, bukan orang Kristen yang bebas perasaan-perasaan bergumul. Perasaan-perasaan gelap, perasaan-perasaan kosong, perasaan-perasaan tidak ada harapan. Itu bisa dialami. Oh, kalau begitu apa bedanya dong? Kalau gitu, kenapa Petrus bilang, orang-orang akan penasaran tentang sukacita? Karena sukacita tidak berkait dengan kondisi hati kita meresponi keadaan sulit. Kita bisa rasa sulit, kita bisa rasa terpukul, kita bisa rasa tertekan, tetapi ada satu yang beda yang dikatakan oleh Petrus, yaitu ingatan akan kesempurnaan dari keselamatan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Mengerti keselamatan Tuhan maksudnya apa? Ini bukan berarti kalau saudara mati masuk surga, itu namanya keselamatan. Itu tentu bagian dari keselamatan ya. Kalau saya bilang mati masuk neraka itu keselamatan, itu error. Saudara mati masuk surga, nah itu keselamatan. Tapi keselamatan tidak baru terjadi pada saat itu. Keselamatan adalah pernyataan janji Tuhan. Bahwa Tuhan mendengarkan umatnya. Bahwa umatnya punya tempat spesial di dalam hati Tuhan. Sama seperti bait suci punya tempat spesial di dalam hati Tuhan di zaman perjanjian lama. Saudara, dulu saya tidak mengerti. Kenapa ya? Banyak berita di dalam perjanjian lama itu lumayan menakutkan loh. Orang salah bakar api di kemah suci, langsung terbakar. Saudara pernah baca bagian ini ya? Lalu saudara tafsir bagaimana? Wah, Tuhan kok bakar? Aduh, jahat ya. Lalu kita memikirkan, kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa keras sekali? Tapi saudara, sebelum saudara jadi curiga sama Tuhan dan mengatakan, wah, Tuhan ini terlalu jahat. Bukan, jangan anggap itu. Saudara harus pikir, kenapa dia lakukan itu? Apa yang penting dari kemah suci? Kenapa kemah suci? Tuhan berikan perhatian sedemikian besar, sehingga tidak ada orang boleh sembarangan di kompleks itu, apalagi di dalamnya. Demikian juga ketika tabut perjanjian, ini bagian dari ruang maha sucinya bait suci, atau kemah suci. Ketika itu dibawa dari Filistin ke Israel. Sudah tahu peristiwanya ya. Orang, oh maaf saudara, sorry salah ya. Waktu Daud ingin bawa bait suci, tabut perjanjian, tidak lagi ada di Silo. Tabut perjanjian, ayo ke Yerusalem. Saya baru rebut Yerusalem. Saya mau dirikan seluruh bangunan istana saya. Saya juga mau bawa kemah suci ke Yerusalem. Kemah suci harus pindah. Tabut perjanjian satu kota dengan saya. Maka dia suruh orang untuk bawa. Bawanya pakai lembu. Pakai gerobak, ditarik lembu. Wah, ini salah. Ini cara orang Filistin bawa berhala mereka. Maka ketika gerobak menarik, terbalik. Lembu menarik gerobak. Ini mana menarik, mana ditarik, sangat penting untuk dibedakan. Lembu tarik gerobak, ditaruh tabut perjanjian. Waktu jalan, lembunya ada yang terpleset. Waktu terpleset, gerobaknya miring, tabut hampir jatuh. Lalu seorang bernama Uza langsung tahan. Dan Tuhan matikan dia. Wah, ini bikin kita kaget. Tuhan kok matikan? Kenapa Tuhan begitu kejam? Tapi Tuhan mengkoreksi pendapat yang salah. Aku bukan kejam. Aku punya pesan untuk aku sampaikan. Setiap tindakan Tuhan bukan tindakan yang dinilai moralnya ya. Saudara, bukan dalam posisi menghakimi moral Tuhan. Tapi setiap tindakan Tuhan adalah pesan dari Tuhan. Saudara harus berpikir, apa yang Tuhan mau katakan kepada saya? Apa yang Tuhan mau bagikan kepada para pembaca ya? Kenapa Tuhan men-sharingkan peristiwa ini? Apa yang bisa saya tahu? Nah, ini yang harus kita ketahui. Waktu Uza mati, Daud marah. Kenapa Tuhan demikian keras menghukum Uza? Saya nggak ngerti. Maka Daud ketakutan. Saya nggak boleh sembarangan sama tabut perjanjian. Salah cara Tuhan marah. Berarti Tuhan mau kasih tahu satu hal. Jangan sembarangan kepada tabut perjanjian. Aku menyatakan kehadiranku di sini. Jaga baik-baik. Supaya engkau memperlakukannya dengan cara yang aku mau. Lalu setelah itu tabut perjanjian disimpan dulu di rumah satu orang. Ternyata Tuhan berkati rumah orang itu. Langsung hartanya bertambah. Nah, sekarang sudah langsung terbuka matanya. Di mana tabut ya? Boleh nginep di rumah saya? Sebulan juga boleh lah. Semasa COVID biar saya yang simpan.
Nah saudara, ini cara Tuhan memberitahu, aku tidak marah kepada Israel. Cuma aku ingin memberikan pesan. Loh kok kasih pesan sampai matikan orang? Tuhan berhak kasih pesan dengan matikan orang. Karena Tuhan yang pegang nyawa kok. Tuhan tidak membuang orang itu di kekekalan untuk mendapatkan murka kan. Jadi Tuhan berhak untuk lakukan itu. Nah maka saudara, ketika Daud belajar bahwa Tuhan tidak marah kepada Israel, dia dengan hati-hati baca kitab suci, lalu sadar, aduh cara angkut yang salah. Harusnya imam yang bawa. Ada semacam gelang di pinggir dari tabut perjanjian untuk dimasukkan kayu untuk dipikul di pundak para imam. Kok saya nggak tahu ya? Wah sekarang saya tahu. Maka tabut dibawa dengan sangat hati-hati. Dan tiap kali langkah berapa, Daud korbankan korban. Tiap kali langkah berapa, korban dipersembahkan. Bayangkan berapa banyak korban sudah dipersembahkan saat itu. Heran ya, sapi nggak punah waktu itu loh. Tiap langkah berapa sapi dipotong, tiap langkah berapa sapi dipotong. Tiap kali sapi lihat orang melangkah langsung mereka bisik-bisik. Sekarang siapa ya? Lulah yang kena, sudahlah nggak ada yang bebas. Lalu yang paling urutan paling akhir, sudah hitung-hitung. Berapa langkah lagi ya? Saya urutan ke berapa? Kamu urutan ke 120. Ah puji Tuhan 120 masih jauh. Tapi langkahnya masih jauh. Lalu langkahnya imam dilihat sama sapi. Kok melangkahnya irit-irit sih? Kenapa nggak jauh-jauh? Satu langkah cuma plek. Aduh kalau begini 120 pasti kena. Jadi sapi sudah menghitung hari. 1, 2, 3, 4. Sebentar lagi saya. Ini tentu hayalan saya ya. Sapi nggak mengalami itu. Sapi sukacita selalu. Dia rela memberikan dirinya. Nah maka saudara, Daud atur sedemikian bagus. Waktu tabut masuk Yerusalem, dia menari seperti seorang budak. Budak dengan pakaian tipis yang sangat mungkin untuk mengekspos bagian tubuhnya dia. Oh istrinya malu sekali. Kamu kan raja. Raja itu pakai pakaian mewah. Berdiri di pintu menyambut tabut perjanjian. Yang nari itu budak. Kamu bukan budak. Tapi Daud mengatakan, biar aku jadi budak di hadapan Allahku. Di hadapan Allah yang sudah mengangkat aku menggantikan papamu. Oh itu kalimat menusuk sekali ya. Tuhan berkenan kepada aku karena aku gak peduli kalau aku harus jadi budak di hadapan Tuhan. Maka saudara, ketika tabut sudah masuk, Daud pun berdoa, Daud bersyukur, dan Daud memberikan perayaan untuk orang Israel menikmati tabut dan kota tempat dia memerintah. Ada di satu wilayah. Nah saudara, Tuhan mau mengatakan apa? Tabutnya sangat penting. Bait suci sangat penting, kemah suci sangat penting. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan, aku hadir di dalam diri kamu, hai orang percaya. Maka Tuhan sedang mengatakan orang Kristen penting. Kalau orang salah pegang bisa mati. Dengan kata lain, kalau orang salah memperlakukan orang Kristen, Tuhan marahnya sama loh. Oh berarti kita spesial. Iya kamu spesial. Itu yang membuat kita mengatakan aku bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Karena keselamatan. Tuhan perlakukan saya beda dengan perlakukan orang lain. Ini bukan untuk kita sombong. Saudara akan mengatakan saya tidak layak diperlakukan lebih baik. Tapi kenapa Tuhan terus perlakukan saya baik? Semua orang mempunyai perasaan ini dalam hatinya. Saya orang berdosa. Saya tidak layak untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan begitu baik? Kebaikan Tuhan diberikan tiap-tiap saat aku menyadari aku anak Tuhan. Tiap kali aku sadar dia milikku dan aku milik dia. Aku tidak pernah kehilangan sukacita di dalam hal itu. Maka saudara, di dalam kehidupan kita, kita mengalami kerinduan untuk ingat bahwa Tuhan memiliki kita. Dan kita dimiliki Tuhan. Aku milik dia dan dia milikku. Dan disitulah sukacita. Nah saudara, ini namanya keselamatan. Maka Petrus mengatakan, meskipun kamu dianiaya dan kamu bergumul, kamu terluka, kamu sangat berbeban berat karena itu. Namun kamu harus tahu bahwa ada kemuliaan dan kehormatan yang Tuhan akan berikan. Dan meskipun kamu belum pernah lihat dia, kamu sudah mencintai dia. Kenapa Tuhan dicintai oleh kita? Karena kita tahu keindahan dari keselamatan yang Tuhan berikan. Nah maka saudara, ini hal pertama ya. Sukacita sejati karena aku mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan bukan cuma nanti kalau mati masuk surga. Keselamatan itu adalah sekarang aku diperlakukan beda dengan orang lain. Saudara, satu hal yang sebenarnya sangat kosong dalam hidup kita adalah kalau kita tidak sadar kalau Tuhan mencintai kita. Tuhan cinta kita. Lalu kalau Tuhan mencintai kita, berarti saya bersukacita dengan sukacita yang tak terkatakan dong. Sukacitanya sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah saudara, di dalam tradisi Kristen, sukacita yang tidak disampaikan dengan kata-kata ini diekspresikan di dalam lagu, dalam bentuk melisma. Kalau saudara nyanyi lagu, yang satu suku kata itu pakai banyak gelombang nada. Nah itu namanya melisma. For unto us a child is born. Saya habis nafas di situ. Saudara bisa lihat kok membingungkan banget. Kenapa bilang born harus pakai nada yang herannya ada motif salibnya. Kenapa Handel harus tulis begini? Ini yang namanya
Sukacita tak terkatakan. Kata saja tidak cukup. Harus tambah kelimpahan nada di baliknya. Saudara, di dalam menyadari Allah itu baik, selalu ada kelimpahannya. Waktu Bach arrange lagu yang diperbuat Allahku. Na 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 na. Dia pakai iringan yang luar biasa lincah. Tam 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 tam. Ini maafkan kefalesan saya ya. Waktu Bach tulis harusnya nggak fals waktu dimainkan. Tapi ada begitu banyak nada iringan yang begitu luar biasa. Waktu bilang, yang diperbuat Allahku kebaikan semata. Iringannya begitu limpah, begitu megah. Yang saya rasakan melampaui kata-kata. Karena Tuhan baik kepada saya, maka sukacita saya tak terkatakan. Tapi bisa kelihatan, Engkau tahu harapan saya. Waktu aku lihat hidupku, banyak hal bikin aku nangis. Air mataku jatuh. Pergumulanku begitu berat dan real. Tapi begitu aku ingat, aku milik Tuhan. Tiba-tiba muncul nada tadi. Maka saudara coba dengar ya, yang diperbuat Allahku. Kemudian ingat pendahuluannya. Tam 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 maafkan lagi, salah lagi. Tapi kalau saudara dengar, nanti saudara ingat. Tiap kali ada hal sulit, langsung nyanyi itu. Dan kesulitan nyanyinya membuat saudara sadar bahwa sukacita yang saudara miliki melampaui kata, gitu ya. Nah ini yang Petrus katakan. Kamu meskipun duka cita sekarang, karena berbagai-bagai kesulitan, pencobaan, beratnya penderitaan, atau apapun lah. Namun itu membuat kamu tetap berpegang kepada Tuhan dan karena itu kamu punya sukacita yang tak terkatakan. Karena semua yang Tuhan kerjakan adalah untuk kebaikan semata. Semua yang Tuhan kerjakan membuat engkau menjadi manusia yang lebih baik. Wah, kalau begitu aku sudah dicintai oleh Tuhan. Iya, kamu dicintai oleh Tuhan. Maka respons orang Kristen selalu berada di dalam titik sukacita karena ini. Ketika ada kesulitan langsung ingat, Tuhan mencintai aku. Saudara, orang dunia gak punya ini. Waktu mengalami kesulitan lalu bilang, dewa cinta aku. Tapi really, gitu ya. Nanti orang bisa pertanyakan lagi, benarkah Tuhan, benarkah dewamu mencintai engkau? Apa bukti dewamu mencintai engkau? Tanda apa yang engkau bisa nyatakan sebagai bukti bahwa dewamu mencintai engkau? Semua orang bungkam. Apa yang Molok lakukan untuk engkau? Apa yang Baal lakukan untuk engkau? Apa yang Zeus lakukan untuk engkau? Apa yang Jupiter lakukan untuk engkau? Apa yang Apollo lakukan untuk engkau? Apa yang burung hantunya Apollo lakukan untuk engkau? Itu burung hantunya Apollo cuma tahu bertanya tentang siapa. Saudara tahu ya? Who. Terus tanya, oh dewa burung hantu, apakah engkau mencintai aku? Who siapa? Saya. Apakah engkau mencintai aku? Who. Kok tanya? Saya. Who. Ya sudahlah, ini dewa. Saudara nggak punya perasaan dicintai kalau saudara tidak bertuhan. Saudara bilang, saya dicintai oleh sesama. Tapi saudara diwajibkan untuk mencintai dia juga. Bisakah saudara mencintai orang yang cintanya kepada saudara masih dalam proses pembuktian untuk saudara terima dengan sungguh bahwa orang ini benar mencintai saya? Nggak bisa. Saudara tidak punya kekuatan membagikan cinta kasih sebelum cinta kasih yang sempurna diberikan. Nah itu sebabnya cinta sejati membawa sukacita. Dan cinta sejati hanya mungkin dari Tuhan yang mengatakan, aku milikmu dan engkau milikku, aku menebus engkau. Itu keselamatan. Keselamatan bukan cuma berkait dengan peristiwa akhir kamu mau kemana, tapi keselamatan berkait dengan kehadiran Tuhan di tengah umat. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan ada, Tuhan mencintai, dan Tuhan memelihara. Ini yang membuat orang Kristen bersukacita. Lalu hal yang kedua, Petrus katakan, semua itu duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara, ini hal kedua. Kenapa orang Kristen bisa bersukacita? Yang pertama, aku ada Tuhan yang mencintai engkau. Engkau ada tidak? Orang tanya, apa harapanmu? Kamu dihancurkan begitu oleh musuhmu dan dia menang. Kamu kenapa tidak pernah kehilangan sukacita? Waktu ingat musuh, waktu ingat bisnis yang hancur, orang Kristen tetap sedih. Aduh, saya sudah mati-matian tapi ini yang terjadi. Tapi kemudian dia kembali punya pengharapan. Ya sudah, saya jalankan hidup saya. Loh, kenapa masih mau jalankan hidup? Karena ada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan bagimu? Dia mati bagi saya. Supaya aku miliknya selamanya dan dia milikku selamanya. Segala kebaikan Tuhan diberikan, maka saya bisa menikmati dia. Dan ini jawaban akan membungkam semua orang. Semua orang tidak punya Allah kayak begini. Orang boleh menolak dan saudara tidak perlu memberikan argumen untuk mengalahkan dia ya. Orang yang menentang fakta bahwa Allah mencintai kita, rela jadi manusia untuk mati bagi kita. Orang mengatakan, itu kan gak mungkin. Mana mungkin Allah jadi manusia? Saudara tinggal bilang aja, ya terserah kamu mungkin gak percaya. Tapi itu yang membuat aku sukacita. Lihat hidupku. Topangan sukacita Tuhan, itu buktinya. Maka kamu tidak mau terima silahkan, tapi bagiku, inilah kesenanganku yang sejati. Allahku
mengirimkan anak tunggalnya untuk mengasihi aku dan rela mati bagiku ketika aku masih melawan dia. Cintanya yang besar menaklukkan saya. Sekarang saya milik dia bukan karena paksaan, tapi karena digerakkan oleh cinta kasih. Silahkan, kalau agamamu mengajarkan Allah yang sama, nikmatilah. Tapi kalau tidak, mari datang menikmati Tuhan yang sama. Karena tangannya terbuka untuk menerima engkau. Dia panggil engkau untuk mengatakan, mari terima cinta kasih Tuhan. Nah ini penginjilan. Penginjilan itu bukan pakai metode penaklukan argumen orang. Ayo, kamu pakai argumen apa? Mustahil secara metafisik kalau Allah menjadi manusia. Salah, pengertian metafisikmu adalah metafisik closed system. Harusnya metafisik ini metafisik personal. Kamu harusnya percaya kepada absolute personal God. Bukan non-personal, non-absolute gods. Dan juga bukan non-personal dan absolute God. Orang udah bingung duluan, lalu bilang, udah saya jadi Kristen dah, yang penting kamu jangan bingungkan saya. Tapi saudara, meskipun argumen itu perlu untuk orang-orang tertentu, tetapi orang-orang tertentu itu pun bahkan akan lebih tertarik kepada pengharapan dan sukacita yang saudara punya. Nah itu sebabnya, iman Kristen bukan iman yang berdasarkan kata-kata kita saja, tapi juga yang berdasarkan sukacita sejati kita. Ini hal pertama. Lalu hal kedua, dikatakan ada kemurnian yang diuji. Nah saudara, kemurnian dari iman saudara, itu adalah ujian yang bukan saudara yang buktikan. Saudara adalah orang yang dapat bukti tentang kemurnian iman itu. Ini kalimat sangat penting ya. Kita pikir kalau ujian berarti saudara harus mati-matian pertahankan iman. Betul, memang betul saudara harus pertahankan iman. Tapi di penghujung jalan, akhirnya saudara sadar, Tuhanlah yang pertahankan iman. Kenapa ada kesulitan? Kenapa ada duka cita? Kenapa ada pencobaan? Tuhan mau mengatakan, di penghujung jalan, silakan nilai, saya setia atau enggak. Nanti di penghujung jalan, jangan sekarang dong, belum selesai. Di penghujung jalan, silakan buktikan. Apakah apa yang aku katakan tidak aku jalankan? Apakah yang aku janjikan ada yang aku tahan? Ini yang Tuhan mau buktikan. Kenapa Israel disiksa di padang gurun? Tanda kutip ya, Tuhan gak siksa mereka sebenarnya. Kenapa mereka mengalami kesulitan di padang gurun? Supaya nanti setelah sampai tanah Kanaan, Tuhan bisa tanya, mana di antara kamu yang tidak terima apa yang aku janjikan? Siapa di antara kamu yang membuktikan aku salah, aku berdusta, aku tidak topang? Orang Israel akan mengatakan, terpujilah engkau Tuhan. Kenapa? Karena engkau ternyata setia. Jadi saudara, ujian iman ini bukan kita yang diuji. Kita biasanya pikir kita yang dapat ujian. Ayo ujian. Ini sekarang saudara, kalau katekisasi ada ujian kan ya. Lalu di mana-mana ada ujian. Mau jadi pengurus ada ujian. Mau jadi anggota GRI ada ujian. Mau ikut STT ada ujian. Di mana-mana ujian. Lalu saudara diberikan sebuah kertas. Nih, isi. 500 pertanyaan. Dijawab dalam 50 menit. Waduh. Lalu saudara mulai menghitung nasib saudara. Apalagi kalau pertanyaannya itu dibuat oleh pendeta David Tong. Ini pertanyaannya begitu sulit dan begitu banyak godaan untuk menjawab yang salah. Lalu saudara baca, wah rumit, wah sulit. Setelah saudara isi, saudara kumpulkan, tinggal tunggu nasib. Pengumuman hasil ujian, aduh lulus enggak ya. Jimmy Pardede, 75, puji Tuhan masih oke lah. Lalu misalnya, contoh ya, Hans Laveda, ini contoh. Mau yang bagus atau yang jelek? 100, lu bayar gua nanti ya. 100, wah puji Tuhan. Jadi itu namanya ujian yang kita tahu. Lalu kita pikir pencobaan, kesulitan, duka cita. Ini ujian buat saya. Saya mesti kuat, saya mesti bertahan. Tapi yang Tuhan mau katakan bukan itu. Yang Tuhan katakan adalah, buktikan topanganku bagimu. Di tengah kesulitan, nanti di penghujung, jangan sekarang. Adakah saat di mana saya lepas kamu? Adakah saat di mana aku buang kamu? Ya kalau saudara merasa kalau ada orang dibuang, itu tandanya dari awal Tuhan gak topang. Itu prinsip Kristen harus kita tahu ya. Kalau ada orang yang memang dibuang, dari awal gak pernah Tuhan ambil kok. Tapi kalau saudara milik Tuhan, saudara percaya kepada dia, silakan buktikan. Akankah Tuhan membuang saya? Tidak. Apakah kemiskinan membuat saya dibuang Tuhan? Enggak. Apakah kesulitan membuat saya ditinggalkan Tuhan? Tidak. Saudara, seringkali kita pikir bahwa kalau Allah mau berdiam bersama dengan kita, maka kita harus bereskan semua dong. Ini yang Agustinus pikir. Tuhan, kau mau diam di hatiku kotor, kecil, sempit, picik, buta, cemar, keras. Masa Tuhan mau ke hati saya? Tapi kemudian dia berdoa, dia nggak mengatakan, Tuhan tunggu ya, saya beres-beres dulu. Wah saudara mau beres-beres hati kayak gimana? Di operasi pun nggak bisa. Begitu saudara datang ke dokter bedah bilang, dok tolong hati saya. Oh hatimu, liver atau jantung? Oh, oke, salah, jantung. Jantungmu kenapa? Jantung saya kotor, cemar, penuh kebusukan. Tolong bersihkan. Dokter bilang, nggak bisa. Saya nggak bisa bersihkan itu. Apa saya black kemudian saya taruh hand sanitizer aja ya? Atau gimana? Saya nggak bisa bersihkan hatimu.
Maka Agustinus tidak berdoa, Tuhan, Engkau mau berdiam di hatiku. Tunggu ya, 5 hari, saya bereskan dulu. Lalu saudara mulai bereskan hidup, mulai berpuasa, mulai menahan diri, mulai hidup suci. Lalu setelah 5 hari beres hidup suci. Tuhan, oke, sudah bersih, silakan datang. Enggak, bukan gitu. Yang Agustinus katakan adalah, Tuhan, Engkau mau berdiam di hatiku. Hatiku terlalu sempit, terlalu kotor, terlalu cemar, terlalu keras, terlalu membatu. Maka Tuhan, nah ini doa dia. Tolong, hatiku terlalu sempit, perlebar ya Tuhan. Hatiku terlalu cemar, bersihkan ya Tuhan. Hatiku terlalu keras, lembutkan ya Tuhan. Hatiku terlalu degil, berikan sukacita ya Tuhan. Ini doanya Agustinus. Dia tahu Tuhan yang akan bereskan itu. Maka saudara, kesulitan yang dialami itu bukan membuat kita harus belajar tegar lalu nanti membuktikan Tuhan udah beres ya. 5 tahun masa sengsara aku setia. Tapi Tuhan akan mengatakan 5 tahun masa sengsara. Pernahkah aku meninggalkan engkau? Ini yang akan disaksikan oleh Yusuf. Pernahkah Tuhan tinggalkan Yusuf waktu dia dilempar ke sumur? Waktu dia dikurung di penjara karena difitnah orang. Dia mengalami hal yang sangat buruk dan dia rasa seperti Tuhan tinggalkan. Tapi di penghujung jalan waktu dia tengok balik hidupnya. Dia mengatakan, sungguh tidak pernah ada satu saat pun Tuhan meninggalkan saya. Allah menyertai saya senantiasa. Ini yang akan saudara nikmati. Maka saudara, kesulitan apa? Ingat, nanti Tuhan akan buktikan dia setia. Iman kita yang lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api. Tuhan mau buktikan ke kita iman yang dia berikan. Tahan uji. Loh, bukan saya. Bukan. Tuhan. Itu sebabnya di dalam pengertian Perseverance of the Saints yang dirangkum dari Canons of Dort, salah satu pengakuan iman dalam tradisi Reform, ditekankan bahwa yang persevere, yang bertekun itu Roh Kudus. Roh Kudus yang bertekun. Dan tugas kita adalah beriman kepada dia. Menjalankan apa yang jadi tanggung jawab kita, meskipun di tengah kesulitan. Ya sudah, jalankan, memang ini kesulitan, harus saya jalankan, mau apa boleh buat. Tapi di penghujung jalan Tuhan akan buktikan, have I ever leave you? Apakah aku pernah tinggalkan? Apakah aku pernah biarkan? Apakah aku pernah buang? Jawabannya tidak. Nah, ini membuat kita sukacita. Sukacita besar yang tak terkatakan. Karena kita tahu di ujung perjalanan hidup, aku akan bersorak dan mengatakan, Tuhan adalah Allah yang setia. Ini saudara dan saya akan katakan di penghujung jalan. Maka sekarang belum penghujung jalan, mungkin kadang-kadang ada saat kita sulit mengatakan, Tuhan, Engkau benar-benar setia. Tapi saudara jangan pertanyakan kesetiaan Tuhan ya. Karena di ujung jalan makin sering kita pertanyakan, makin banyak malunya nanti. Aduh, malu ya, kenapa saya terlalu gampang ngomong sama Tuhan. Aduh, malu, kenapa terlalu gampang doa, mengeluhkan hal-hal yang belum saya mengerti dengan total. Tetapi ketika saudara dengan tekun mengikuti apa yang Tuhan izinkan saudara alami. Dengan penuh sukacita mengharapkan suatu saat nanti, Tuhan akan buktikan kesetiaan yang menopang saya. Maka saudara, ini yang sedang dikatakan oleh Petrus. Tuhan memberikan dirinya untuk diuji oleh manusia. Di dalam perjanjian lama. Dan di dalam surat Petrus, Tuhan memberikan dirinya untuk diuji oleh umat Tuhan. Ujilah, pernahkah penderitaan membuat aku melepaskan engkau? Ini yang juga dikatakan di dalam Roma pasal 8. Di Roma pasal 8, Paulus mengatakan, adakah yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan? Ini kan Tuhan yang diuji loh. Apakah Tuhan akan lepas kasihnya? Apakah dia akan berbalik muak kepada kita? Apakah dia akan buang kita dan mengatakan, saya salah pilih. Saya awalnya pilih kamu, ternyata kayak begini. Cuma masa promosi ya, kamu setia samaku. Tapi saudara, Tuhan yang topang. Tuhan yang akan memberikan pernyataan bahwa iman kita yang Tuhan berikan diuji dan kemurniannya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Lalu saudara, di dalam bagian berikutnya dikatakan, ini hal yang ke berapa? Hal yang keempat ya? Atau tiga? Tiga. Oke. Hal yang ketiga. Nah saudara, di dalam hal yang ketiga, Petrus mengatakan, keselamatan itu diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ini hal keempat yang bikin orang Kristen bersukacita. Karena waktu mereka baca perjanjian lama, mereka tahu bahwa kehadiran Kristus menggenapi apa yang diharapkan di perjanjian lama. Tiba-tiba mereka membaca perjanjian lama dengan sukacita. Karena menyadari apa yang dicari, saya sudah dapat loh. Kamu ingin apa, aku sudah peroleh. Saudara bayangkan berapa besarnya itu ya. Saudara baca Yesaya. Lalu saudara tidak bisa mencegah diri mengatakan, wah, Nabi Yesaya, aku sudah dapat apa yang kau serukan. Saudara, apa itu nggak bikin bahagia ya? Nabi Yesaya berseru apa dan saudara bilang, hey, saya sudah dapat. Waktu Nabi Yesaya mengatakan akan ada hambaku
yang memanggil bangsa-bangsa. Saudara bilang, saya itu, bangsa-bangsa yang dipanggil. Salah satunya saya. Saudara ada di dalam perjanjian lama loh. Nah ini membuat sukacita ya. Silakan, saudara setiap nubuat tentang pemanggilan bangsa-bangsa, saudara kasih tanda. Lalu saudara bilang sama orang-orang, aku ada di Alkitab. Ini bikin orang kaget kan. Hah? Namamu siapa? Nama saya Ahmad. Masa Ahmad ada di Alkitab? Yang benar aja. Ada, coba lihat. Lalu saudara tunjukkan. Nih, bangsa-bangsa lain dipanggil oleh Tuhan. Aku bagiannya. Oh itu, oh iya oke. Nah jadi saudara kita bersuka cita. Karena apa? Karena kitab suci memberikan janji. Perjanjian lama memberikan janji. Dan saudara pewaris janji. Kok bisa saya jadi pewaris janji? Nah maka saudara perjanjian lama itu membantu kita mengarahkan untuk melihat harta sejati. Bukan lihat harta-harta palsu ya. Perjanjian lama menolong kita untuk arahkan mata ke apa yang Tuhan janjikan. Memang Tuhan janji apa sih? Tuhan janji adanya pemulihan bagi umat. Tuhan janji akan menyertai dan tidak pernah membuang umatnya. Tuhan janji rohnya akan berdiam di dalam semua kelompok orang di umatnya. Tuhan berjanji akan menjadi Allah umatnya sampai selama-lamanya. Tuhan berjanji kerasnya hati bangsa-bangsa memberontak akan Tuhan lunakan. Tuhan berjanji bahwa bangsa-bangsa paling kafir dan paling jahat akan menjadi milik Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, ketika terjadi perang untuk mengislamkan seluruh Sumatera. Orang Batak di daerah Toba sangat defensif. Kami tidak mau penyembahan roh-roh kami diganggu sama Islam. Maka kami bela diri. Siapa berani ganggu kami, kami hantam balik. Lalu saudara saat itu adalah saat kekosongan pemerintahan. Waktu itu Belanda ditaklukkan oleh Prancis. Kemudian Prancis perang dengan Inggris. Maka setelah Prancis menaklukkan Belanda, Inggris langsung merasa semua daerah Belanda sekarang milik Prancis, saya harus rebut. Itu sebabnya Inggris merebut kepulauan di Nusantara dari Belanda untuk menjadi milik dia. Tapi setelah itu Prancis dan Inggris damai. Maka Inggris mau serahkan balik ke Belanda, tapi Belanda belum siap dengan semua administrasinya. Maka ada daerah belum diserahkan ke Belanda, termasuk Sumatera. Nah ini menjadi satu pergolakan, perebutan. Kemudian orang-orang Batak di Toba menahan diri, membela diri. Jangan ada yang pernah ganggu daerah kami atau kami bunuh kalian. Lalu misionaris dari Inggris dan dari Amerika datang untuk memberitakan Injil. Lalu ada dua orang misionaris dari Amerika datang, Munson dan Lehman. Mereka pergi untuk memberitakan Injil, tapi sebelum sampai di daerah yang mereka mau tuju, mereka nginep di jalan. Dan mereka diserang oleh satu pasukan dari suku Batak. Mereka dikalahkan, dimatikan, bahkan dagingnya dimakan. Ini tanda pernyataan bahwa saya lebih unggul dari kamu. Bahwa kamu adalah milik saya karena saya sudah taklukkan. Saudara, bangsa atau suku sedemikian kejam dan jahat, apakah Tuhan akan buang? Tuhan bilang, kamu begitu kejam, saya buang kamu. Enggak. Tuhan kirim misionaris lain. Tuhan kirim orang-orang yang mau memberitakan Injil. Salah satunya adalah dari tradisi reform, yaitu Van Asselt. Saudara tahu ya, HKBP itu ternyata nama dari 4 misionaris awal yang berhasil memberitakan Injil. Ada HKBP. Hummel, saya lupa. B-nya siapa, tapi P-nya itu Van Asselt. Saudara bilang, mana bisa Van Asselt jadi P? Orang Batak bilangnya Pan Asselt. Batak dan Sunda lumayan dekat dalam hal ini. Jadi HKBP. Nah saudara, baru setelah itu Tuhan kirim bahkan misionaris yang dianggap sebagai salah satu yang terbesar. No Manson. Loh kok Tuhan begitu bermurah hati? Karena Tuhan mau tunjukkan, kalau aku sudah pilih orang, aku akan bikin dia berubah dari masa lalu paling kacau menjadi paling indah. Dan ini yang Tuhan nyatakan, bangsa-bangsa kafir akan Tuhan panggil. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan mendapatkan terang yang besar. Nah ini saudara tandai. Lalu mengatakan, ini saya loh. Saya berbagian di dalamnya. Oh saudara, seperti ingin ngomong sama Nabi Yesaya. Saya kadang-kadang berpikir, kalau boleh ketemu Nabi Yesaya, saya ingin serukan sama dia. Aduh yes, so akrab banget. Oke sorry. Oh Nabi, harus hormat dong. Oh Nabi Yesaya, tidakkah kamu tahu, yang kamu tulis saya sudah alami. Saudara, Yesus mengatakan, Abraham rindu melihat hariku jadi. Dan dia sekarang bersuka cita karena harinya sudah jadi. Saudara bisa bilang ke Abraham, Abraham, kamu ngerti gak sih rasanya dimiliki oleh Mesias di bumi ini? Abraham gak ngerti rasanya. Abraham tahu rasanya mendapatkan janji Tuhan. Musa tahu rasanya membelah laut. Keren ya, belah laut. Kemudian bisa berikan 10 tulah, hancurkan sebuah bangsa. Saudara iri sama Musa. Kok Musa bisa begitu, saya enggak? Musa bisa belah lautan. Saya belah air di bak pun gak bisa. Sudah disentuh plok, nggak ada yang terbelah. Lalu saudara Musa akan bilang, kamu iri sama saya iri sama kamu. Loh, kok kamu bisa iri sama saya? Karena kamu sudah dapat nubuat nabi yang Tuhan janjikan. Aku melayani Israel dengan kebesaran yang Tuhan berikan. Tapi nabi yang akan datang jauh lebih besar dari saya. Dan kamu mengalami dilayani oleh dia di bumi. Saudara percaya kepada Kristus di sini.
Maka saudara akan mengatakan, aduh Musa, engkau menikmati banyak hal dari Tuhan. Tapi aku menikmati apa yang Tuhan janjikan kepadamu. Janji Tuhan kepadamu adalah fakta nyata bagi saya. Maka saudara, Musa yang akan tanya-tanya kita, gimana sih rasanya sudah punya Mesias? Lalu kita jawab, Musa yang catat, rasanya itu begitu penuh sukacita. Oh, sukacita. Apa rasanya sudah bertemu dengan Kristus? Oh, rasanya seperti ini. Nabi-nabi perjanjian lama mau menyelidiki apa rasanya ditebus oleh Tuhan Yesus. Mereka memang ditebus, tapi bukan di dalam kehidupan mereka di bumi. Mereka ingin tahu apa rasanya hidup di bumi dengan ditebus oleh Tuhan. Lalu di dalam surat Ibrani bahkan dikatakan malaikat-malaikat pun ingin tahu. Karena malaikat pun tidak tahu rasanya hidup di bumi dan mendapatkan anugerah ditebus oleh Tuhan. Ini hal yang ketiga yang ditekankan oleh Petrus. Saudara dan saya sukacita besar. Karena saudara dan saya mendapatkan apa yang nabi-nabi dahulu selidiki. Saudara dapatkan kegenapannya. Maka sekali lagi, sukacita bukan keadaan optimis. Sukacita adalah mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan itu membuat kita punya kesenangan yang tidak bisa diambil. Di sini membuat kita punya perasaan hati yang paradoks. Duka cita sekaligus sukacita. Pergumulan berat sekaligus senang. Tapi saudara bukan orang gila yang tiba-tiba perasaannya berubah-ubah dengan ekstrim ya. Satu kali sukacita tiba-tiba nangis. Ada orang kayak begitu. Oh puji Tuhan. Orang gila ya. Kita bukan begitu ya. Tapi kita punya alasan. Waktu lihat pergumulan yang sulit, kita bersedih. Tapi waktu ingat cinta Tuhan, kita kembali disenangkan. Harap ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menerima berkat roh, yaitu sukacita. Kenapa ini disebut buah roh? Karena rohlah yang menyatukan kita dengan sang pemberi keselamatan, yaitu Kristus. Dan dia yang memberikan sukacita ini sebagai sesuatu yang secara alami hanya mungkin didapat dari dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kabar baik demi kabar baik. Itulah yang kami dengar dari Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala kelimpahan yang Tuhan mau bagikan. Dan kami ingin Tuhan yang memiliki kami. Sebab sukacita kami milik-Mu. Biarlah Tuhan pakai hidup kami. Kami bersyukur karena kami dicintai oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kami untuk bersaksi tentang sukacita itu. Kami bersyukur karena akan ada pembuktian iman dari Tuhan. Bahwa kami akan dipelihara. Kami akan dijaga dan kami akan dipulihkan oleh Tuhan kami. Dan kami bersyukur karena kami mewarisi hal-hal yang indah yang dulu diselidiki oleh para nabi, yang dinubuatkan oleh para tokoh-tokoh perjanjian lama. Kami sungguh bersyukur untuk semua sukacita yang tak terkatakan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin menyatakan pujian kami, tapi kata-kata kami tidak cukup. Terimalah hati kami yang penuh ucapan syukur, supaya itu boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.